Baik, untuk program Windows PowerShell-nya akan saya lanjutkan. Teman-teman bisa buka aplikasi Windows PowerShell ISE, klik kanan kemudian run as administrator, yes. Nah, di sini teman-teman muncul uh, window yang terdiri dari, di bagian atas ini ada menu-menu dari Windows PowerShell, kemudian di sini ada kode editornya, ini nama filenya, kemudian di bawah ini ada uh, command line-nya. Jadi hasil dari apa yang kita uh, perintahkan akan muncul di bawah sini. Oke, teman-teman pertama bisa save dulu filenya, kemudian teman-teman pilih direktori yang teman-teman inginkan, kemudian teman-teman namakan filenya pertemuan 1.ps1, kemudian save. Nah, oke teman-teman, sekarang kita sudah bisa melakukan program di Windows PowerShell. Sebagai contoh, kita coba melakukan print teks. Caranya seperti ini. Misalkan tema kita adalah perhitungan pajak TKI sederhana. Nah, kemudian di save, Ctrl S, dan teman-teman jalanin programnya di sini. Nah, di sini muncul ya teman-teman, perhitungan pajak TKI sederhana. Oke, selanjutnya kalau dilihat dari atribut oke, selanjutnya kita coba contoh melakukan input, misalkan nama lengkap TKI. Ini disimpan di dalam nama variabel nama lengkap. Nah, kemudian kita write host nama lengkap TKI adalah ini, kita print sesuai dengan input yang ini kita print sesuai dengan inputan user nama lengkap. Nah, oke. Nah, teman-teman di sini write host. Setelah write host, kita coba melakukan input. Caranya adalah menggunakan perintah read host, kemudian apa teksnya atau pertanyaannya, kemudian disimpan ke dalam variabel nama lengkap, kemudian kita write. Oke, coba kita jalankan, kita save. Nah, contoh nama lengkapnya Rahmat. Oke, di sini muncul ya teman-teman, nama lengkap TKI adalah Rahmat. Oke, lanjut. Kita setelah nama lengkap, kita punya atribut paspor, alamat, lama bekerja, dan penghasilan. Ini di input aja, di copy aja ya teman-teman. Oke, hasilnya segini. Untuk write host setelah read host tadi kita hapus saja, jadi ini semua kita lakukan input dulu. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan input semua atribut,
selanjutnya kita harus bisa menentukan statusnya nih, status dia apakah wajib pajak luar negeri atau dalam negeri. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah jika teman-teman lihat ya ketentuan di video pendahuluan sebelumnya, jika lama bekerja lebih dari 183 hari maka dia wajib pajak luar negeri, selain itu dia dalam negeri. Berarti sintaksnya seperti ini teman-teman, if lama bekerja lebih dari 183 maka dia statusnya adalah luar negeri. Kita tulis seperti ini aja, ini else maka statusnya WP wajib pajak dalam negeri. Oke. Nah, ini kita sudah bisa mendapatkan status berdasarkan kondisi jika lama bekerja sesuai dengan kondisi lama bekerjanya. Nah, setelah itu kita tentukan PPh terutangnya atau jumlah pajak yang harus dibayar. Nah, jika dia merupakan wajib pajak luar negeri maka PPh terutangnya 0 karena dia mengikuti pajak yang ada di negara bersangkutan. Untuk PKP yang lebih dari 50 juta artinya dia tarif pajak progresif 2, maka PPh terutangnya adalah 2.500.000 diambil dari 50 juta dikali 5%, kemudian ditambah penghasilan PKP, sisa hasil PKP kemudian dikali 15%. 15% ini adalah persentase tarif pajak progresif 2. Nah, setelah itu kita tinggal setelah dapat PPh terutangnya, selanjutnya kita tentukan nilai dari kredit pajaknya. Kredit pajak adalah pajak yang dia bayarkan. Untuk yang yang statusnya wajib pajak luar negeri, kredit pajaknya sudah pasti 0 karena dia tidak dikenakan pajak dalam negeri. Jika dia WP dalam negeri maka kredit pajaknya sesuai dengan yang dia bayarkan. Berarti di input rate host kredit pajak. Nah, kredit pajaknya di input. Setelah sebuah atribut sudah memiliki nilai, maka semuanya kita simpan ke dalam suatu tempat penyimpanan. Nah, kali ini kita menggunakan list atau array list untuk menyimpan data yang sudah kita isi tadi. Untuk mendeklarasikan list, teman-teman bisa gunakan sintaks seperti ini. Nah, jadi artinya adalah kita mendeklarasikan variabel TKI bernama TKI yang merupakan array list kosong. Kemudian
kita simpan ke dalam array list tadi. Caranya adalah kita buat dulu objeknya, kita namakan objek TKI sama dengan ps custom object add kurung kurawal. Nah, kemudian kita buat key-nya bernama paspor, diisi dengan diisi dengan paspor lengkap. Oke. Objek adalah elemen-elemen yang akan disimpan ke dalam array list tadi. Nah, kenapa kita menggunakan objek? Karena data yang kita isikan tadi itu kita kelompokkan supaya terstruktur definisinya menjadi satu baris yang utuh. Jadi kita menggunakan objek. Selanjutnya kita masukkan objek tadi ke dalam array list TKI. Caranya adalah kita gunakan TKI plus sama dengan objek TKI. Nah, artinya objek TKI ini kita masukkan ke dalam array list TKI. Oke. Setelah kita masukkan setelah array listnya terisi, kita bisa kasih tanda alert, misalkan data berhasil ditambahkan. Nah, coba kita jalankan ya teman-teman. Ini bisa di clear dulu supaya rapi. Nah, misalkan nama lengkapnya Rahmat, passwordnya 001, alamatnya misalkan di Bogor, lama bekerjanya misalkan 183, penghasilannya 30 juta, kredit pajaknya. Nah, karena dia 183 hari lama bekerjanya, maka dia salah teman-teman, sorry, ini 183 hari itu simbolnya atau sintaksnya menggunakan strip GE. GT, greater than. Kalau GE greater equal, jadi 183 nya ikut. Kalau GT itu di atas 183. Kita ulang. Oke, kita save dulu. Rahmat 001 Bogor 183. Nah, jadi dia masuk ke sini. Penghasilannya misalkan 30 juta. Kreditnya 31 juta misalkan. Saya bayarnya kelebihan 1 juta. Nah, data berhasil ditambahkan. Sekarang kita coba misalkan dia lebih dari 183. Alamatnya Bogor, lama bekerjanya misalkan 184. Nah, dia akan mengisikan penghasilan TKI dia. Oke, misalkan penghasilannya 30 juta. Nah, ini sepertinya ada yang salah teman-teman. Kenapa kredit pajaknya dia tidak muncul? Coba kita cek.
benar karena dia 184 berarti masuk ke kondisi yang gini, dia WP luar negeri. Oke, berarti berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya kita coba tampilkan data yang sudah kita tambahkan tadi. Caranya misalkan di sini kita tulis apa ya, hasil atau list data TKI. Nah, di bawahnya kita write house paspornya sama dengan, caranya adalah kita ambil dari objek TKI. Caranya seperti ini teman-teman. Dari array list TKI titik paspor. Salah. Selanjutnya kita tampilkan data yang ada di dalam array list TKI. Caranya seperti ini teman-teman. Kita for each TKI in TKI ini kita kembali, nah misalkan seperti ini. Jadi kita ngebuka nih hasil dari isi dari array list TKI, kemudian kita simpan ke dalam objek, kita simpan objeknya ke dalam variabel row. Nah, setelah itu kita write host paspor, yaitu caranya seperti ini, row titik paspor. Nah, Oke, coba kita tampilkan, kita jalankan, kita clear dulu, kita jalankan. Nama lengkapnya Rahmat, paspornya 01, alamatnya misalkan Bogor, lama bekerjanya 184, penghasilan 30 juta. Oke, ini kenapa masih salah nih, namanya nggak muncul. Oh iya teman-teman, ini nama lengkap ya, sesuai sama objek yang kita simpan, key yang kita simpan, kemudian terutak 0. Oke, coba kita jalanin lagi. Rahmat 183, 183, penghasilannya 30 juta, kali pajaknya 31 juta. Nah, terutang. Nah, ini udah muncul ya teman-teman, list data TKI, paspornya, nama lengkap, dan seterusnya. Oke, sekarang kita sudah bisa melakukan create atau insert data ke dalam array list, kemudian kita read isi dari array list ke dalam suatu objek, dan kita write, kita tampilkan. Oke, untuk lebih bagus lagi kita buat menunya. Jadi kita
Jadi kita bagi ke dalam beberapa fungsi. Caranya seperti ini. Misalkan ini function tambah TKI. Nah, ini merupakan function tambah TKI. Jadi kita geser balik rapi, dan ini function lihat TKI. Oke, kemudian kita buat menu supaya lebih rapi. Function menu White House. Jadi kita copy, kita ganti judulnya. Oke, kemudian menu pertama itu 1 tambah TKI, 2 lihat TKI. Jadi artinya ini jika dia klik 1 maka kita arahkan ke fungsi tambah TKI, jika 2 ke lihat TKI. Caranya seperti ini. Kita sebenarnya bisa gunakan if else, namun kita supaya lebih rapi kita gunakan switch case, teman-teman. Switch. Kita ini dulu, kita tampung dulu pilihannya, atau ya pilihan with host, pilihan menu, switch pilihan. Jika dia pilih 1 maka kita arahkan ke tambah TKI. Kalau dia pilih 2 maka kita arahkan ke lihat TKI. Nah, jika dia salah pilih, artinya pilih di luar pilihan, maka kita kasih alert pilihan salah gitu, pilihan salah. Cara panggil fungsinya tinggal di ketik aja, teman-teman. Kita pilih dulu, kita coba jalan 1, maka dia nambah TKI. Saat kita isi asal aja, kenapa dia langsung stop? Karena di sini kita belum menggunakan while. Jadi gini, teman-teman,